Bunuh diri aku. Aku mau bunuh diri. Aku mau bunuh diri. Aku tidak terima ini. Jadi apa? Kawasan Gang Lengkong, Kelurahan Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara seperti kampung mati. Di sana-sini terlihat reruntuhan bangunan. Banyak di antaranya rata dengan tanah. Suasana ini berbeda dibanding 5 tahun yang lalu. Kala itu kampung ini masih ramai. Ratusan rumah berdiri menjadi tempat tinggal ribuan orang. Namun kini di kampung ini hanya tersisa 17 bangunan yang dihuni belasan rumah tangga saja. Salah satunya adalah Darkoni. Darkoni adalah generasi pertama yang mendiami kawasan ini. Menurut Darkoni, warga mendiami kawasan ini sejak tahun 1980-an. Saat itu kawasan ini masih tanah kosong. Karena tak tahu siapa pemilik kawasan ini, warga pendatang hanya lapor RT dan RW saat mendirikan bangunan. Ketenangan warga berubah sekitar 5 tahun lalu. Tiba-tiba ada orang mengklaim tanah tersebut dan meminta warga pindah. Banyak warga yang ditakut-takuti, yaitu dengan nanti adanya penggusuran paksa oleh pihak pengklaim tanah ini. Negosiasi berlangsung alot. Warga menolak pindah. Pihak pengklaim tanah pun meminta bantuan aparat kepolisian dari Polres Jakarta Utara. Penyerobotan memasuki pekarangan tanpa izin. Laporan ke kepolisian seperti itu. Sebenarnya kan kita udah menghuni lahan ini udah dari tahun 80-an ya kan, tapi dari pihak yang mengklaim tanah ini kita itu menyerobot ya kan, masuk pekarangan tanpa izin. Berapa orang gitu? Ya semua warga sih, semua warga, cuman ya ada beberapa orang yang dipanggil untuk dimintain keterangan sebagai saksi waktu itu di Polres. Belum selesai urusan, pihak pengklaim tanah tiba-tiba menjual tanah ke sebuah perusahaan. Kini warga harus berurusan dengan perusahaan tersebut. Urusan kepolisian bahkan kali ini naik ke tingkat Polda. Kita itu udah dalam pemanggilan ke Polda juga. Itu berlanjut dari pemanggilan pertama penjemputan paksa 3 orang, terus menyusul 1 orang lagi via telepon, dan sampai masuk itu sebagai tersangka lah yang 4 orang itu.
makan. Di tengah ketakberdayaan warga, muncul sejumlah pihak yang membela mereka. Salah satunya adalah Gugun Muhammad, aktivis Urban Poor Consortium atau UPC. Bertempat tinggal di kampung padat penduduk dan pernah terancam penggusuran, membuat Gugun bisa merasakan kerisauan warga Kampung Lengkong. Bahkan menurut Gugun, sengketa di Kampung Lengkong adalah sebuah tindakan perampasan tanah. Mengaku sebagai ahli waris, menakut-nakuti warga bahwa itu tanah mereka, lalu kemudian memberikan ganti rugi, seakan-akan warga dianggap liar atau ilegal, kemudian berdasar ketakutan mereka lalu mendaftarkan tanahnya. Berhasil menakut-nakuti warga dan mereka berhasil mengurus tanahnya ke BPN. Setelah itu dijual kepada perusahaan. Perusahaan kemudian merasa memiliki sertifikat, lalu kemudian mengusir warga, diberikan nilai kompensasi. Jadi ini sebenarnya perampasan tanah secara sistematis. Namanya Irin Kusumawardani. Saat ini Irin menjadi jurnalis di sebuah televisi swasta di Indonesia. Irin kerap mendapat tugas liputan terkait isu hak asasi manusia. Momen penggusuran inilah yang memantik perhatian Irin akan isu hak asasi manusia. Lima desa di Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, terancam digusur untuk pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Warga menolak dan melakukan perlawanan. Aksi perlawanan itu dibantu berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Irin yang saat itu masih kuliah di Jogja, ikut dalam berbagai aksi demonstrasi itu. Pertemuan saya pertama kali dengan isu HAM itu waktu advokasi ketika mahasiswa gabung di pers mahasiswa, advokasi kasus Kulon Progo yang sekarang jadi Bandara Nia. Itu di situ saya melihat bagaimana masyarakatnya yang sudah punya ruang hidup yang baik gitu, bertani, kemudian bersosialisasi, udah membentuk budaya di suatu tempat, tiba-tiba harus tergusur oleh proyek strategis nasional gitu, oleh bandara yang tidak semua orang bisa mengakses bandara, tapi semua orang mengakses makan. Kami mau kembali di bawah tentara. Dulu darah mahasiswa yang mati 98 buat Anda seperti sekarang. Saudara-saudara petani, saudara-saudara kita di Kulon Progo itu hanya mau bisa hidup aja gitu, bisa hidup, bertahan, bisa makan gitu. Kalau mereka kegusur, mereka akan tinggal di mana? Mereka dijanjikan pindah di tempat yang layak, tapi layak menurut siapa gitu. Sedangkan mereka sudah cukup layak di situ dan masyarakat juga bisa dapat hasil tanahnya mereka kan dengan hasil taninya mereka. Kita tidak bisa makan beton, kita tidak bisa makan bandara. Tidak semua orang bisa mengakses bandara, tapi semua orang bisa mengakses bahan pangan yang mereka hasilkan. Itu pertemuan saya pertama kali dengan isu HAM. Gugun Muhammad dan Irin Kusumawardani memiliki profesi dan aktivitas berbeda. Namun keduanya mempunyai persamaan, sama-sama dikategorikan sebagai pembela hak asasi manusia atau human rights defenders. Itu seperti cara hidup ya, dimanapun kita itu kan melihat situasi yang nggak beres, masa kita mau diem aja? Apa bedanya kita dengan kambing gitu loh. Kambing itu ya makan, ya jalan-jalan, ya berak, ya segala macam. Manusia juga begitu, cari uang, cari makan, segala macam gitu. Tapi kita kan beda, kita punya otak, punya pikiran, punya rasa ya. Kalau ngelihat sesuatu yang keliru, masa kita diem aja gitu. Semua orang bisa menjadi human rights defender gitu. Semua orang gitu. Lepas dari pekerjaannya dia apa, dia siapa, latar belakangnya dia apa gitu. Selama dia bekerja untuk penegakan demokrasi, untuk melindungi hak asasi manusia,
sesederhana melindungi haknya dia sebagai warga negara, dia juga termasuk sebagai human rights defender gitu. Jurnalis sendiri kan memang meliputnya isu-isu tentang HAM kebanyakan juga kan, isu-isu politik sosial gitu, yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan memang tugasnya kita sebagai jurnalis itu menyuarakan kelompok-kelompok yang tidak mampu untuk bersuara gitu. Lahirnya istilah pembela hak asasi manusia tak lepas dari perjuangan penegakan hak asasi manusia. 10 Desember 1948, PBB mencanangkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam perjuangan penegakan hak asasi manusia itu, muncul sosok baik individu atau kelompok yang bertindak dan mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia. Sosok inilah yang dikenal sebagai Human Rights Defender atau pembela hak asasi manusia. Pembela HAM sebagai sebuah istilah memang baru diperkenalkan pada tahun 98 sejak adanya deklarasi pembela HAM gitu ya, 9 Desember 1998. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia itu merupakan produk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang untuk pertama kalinya memberikan pengakuan kepada setiap orang, memajukan, melindungi, dan membela hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional. Siapa sajakah yang bisa disebut pembela hak asasi manusia? Disebut pembela HAM itu siapapun dia, baik individu maupun kelompok, yang berkontribusi baik kepada perubahan yang sesuai dengan hak asasi manusia dan dilakukan secara terus-menerus dan tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, itu disebut sebagai human rights defender. Siapa saja memang bisa menjadi sosok pembela hak asasi manusia. Aktivitas pembela HAM di Indonesia bisa dikategorikan menjadi beberapa sektor, seperti lingkungan, pers, kebebasan beragama, perempuan, anti korupsi, serta isu konflik dan perdamaian. Assalamualaikum. Salam. Halo, lagu apa? Belajar Doremi. Iya, Mas. Bagi warga awam seperti Darkoni, kehadiran kelompok pembela HAM seperti Gugun tak hanya menguatkan moral mereka, tapi juga menunjukkan hak dan kewajiban mereka. Dari sekian ratusan warga di sini, sisa paling tinggal berapa kakak di sini. Itu karena takut di penjara lah, inilah, itulah, begitu. Jadi makanya pas ada penawaran 500 mereka yang ditakut-takutin itu pada ngambil. Iya. Ya mungkin kita yang masih sisa di sini, ya mungkin yang termasuknya agak bandelan lah. Ini salah satu rumah warga yang udah ngambil kompensasi. Ini rumahnya Matosen, dan ini juga Dia ngambil waktu pertama dulu 2000. ini ngambil yang udah kesinian. Oh, yang periode kedua. Yang periode kedua. Dia ikut yang 500 atau 2 Ini juta? yang ikut 2 juta. Oh, Ini 2 rumah Matosen, nama ini rumahnya Pak Darno. 2 rumah ini ya? Iya, 2 rumah. Yang saya pahami, pertama kayak saya ini
tugas utamanya sebenarnya memberikan keyakinan kepada masyarakat miskin supaya mereka percaya diri. Itu dulu yang pertama ya, percaya diri bahwa mereka punya hak segala macam, mereka harus didengarkan, mereka boleh untuk punya hak untuk bersuara, lalu memperjuangkan hak asasi mereka segala macam. Jadi mereka percaya diri karena sejarah panjang rakyat miskin kota itu diremehkan begitu. Nggak dianggap ada, rencana tata kota itu nggak ada gitu loh, sehingga mereka ngerasa minder segala macam. Mas Gugun. Halo, lagi sibuk nggak Pak? Mas Gugun. Iya, monggo. Ganggu bentar ya. Monggo Mas, silakan Mas. Ini saya tuh lagi di Lengkong Pak. Silakan monggo. Lagi di Lengkong saya, nah dapat pertanyaan dari warga, saya nggak bisa jawab jadi saya hubungkan langsung dengan Pak Suroto ya. Dengan kesadaran akan hak dan kewajiban, serta kepercayaan diri yang meningkat, warga berani berdialog langsung dengan pejabat kota. Halo Pak, selamat siang Pak. Kami warga Lengkong menanyakan ke Mas Gugun masalah gimana keputusan hasil rapat kemarin kira-kira Pak yang masalah untuk Lengkong. Tindak lanjutnya. Kemarin kan di paparan kecamatan itu kan ada skema anggaran yang belum cukup, ya kan? Iya. Kemudian luas tanahnya belum sepakat karena luas tanah yang tersedia kurang lebih 1.300, tapi kebutuhan 1.600 sekian, ya. Nah kemudian dari sisi anggaran dari PTSS Klaten ada kurang lebih sekitar 2,6, Mas Gugun ada 600, ya. Nah kemudian kebutuhan itu 4,9, jadi kurang lebih ada sekitar 1,7. Nah antara kurangnya anggaran dan luas tanah inilah harus kita sepakati gitu. Jika dialog mampet, yang terjadi adalah penggusuran paksa. Seperti yang terjadi di Bukit Duri tahun 2016. Warga bantaran kali digusur karena rumah mereka terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung. Irin saat itu mendapat tugas meliput penggusuran ini. Irin menjadi saksi tindakan aparat yang dinilainya tidak manusiawi. Suara anak kecil nangis, suara ibu-ibu. Ini kalau diceritain sedih sih. Karena mereka mau tinggal di mana kan? Seperti itu. Ini mungkin dibilang ini traumatis ya. Orang udah bertahun-tahun tinggal di situ gitu. Lahir dan besar, tapi dianggap liar sama negara. Katanya mereka mau diberi kehidupan yang lebih baik, tapi balik lagi kehidupan lebih baik versi siapa? Dan cara memindahkan mereka itu tidak manusiawi sih, bisa saya bilang. Sorry. Sorry. Karena memang melihat anak kecil meluk ibunya, bapaknya meluk mereka gitu, ngelindungin supaya nggak dipukulin polisi, tapi digeret-geret, ada ibu yang bajunya sampai robek gitu. Itu manusiawi nggak?
Potong roti, Jokowi berulang lagi. Rakyat dibodohi, mahasiswa turun aksi. Potong roti, Jokowi berulang lagi. Rakyat dibodohi, mahasiswa turun aksi. Disahkannya Omnibus Law oleh DPR memancing aksi demonstrasi berbagai elemen masyarakat. Aksi demonstrasi yang semula damai berubah ricuh. Bentrokan terjadi antara massa dan aparat keamanan. Ribuan orang ditahan. Puluhan orang luka terkena represi aparat keamanan, termasuk diantaranya para wartawan. Irin saat itu tidak mendapat tugas liputan, namun bersama rekan-rekannya sesama jurnalis yang tergabung di Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Jakarta, mereka mendirikan posko advokasi bagi jurnalis yang mengalami kekerasan. Pegang teman-teman atasnya, pegang teman-teman. Dalam peliputan demonstrasi menentang Omnibus Law di Indonesia, dalam catatan AJI, telah terjadi 28 kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk perusakan alat, penyitaan hasil liputan, intimidasi, kekerasan fisik, dan penahanan. Bareng. Laju putilan aja kau. Yang sini media aja ya. Ayo bareng. Sini udah. Bareng. Mereka beralasannya gini, seringnya. Dia tidak bisa membedakan itu pers atau bukan gitu. Karena katanya tidak ada tanda. Tapi semakin kesini kan kami memberi tanda bahwa kami ini pers. Entah rompi, atribut kami, kartu pers kami, apa harus bikin baliho gede banget bilang kami ini pers. Seperti itu gitu. Tetap aja mereka bersikap brutal gitu. Sebagai jurnalis yang tergolong kritis menyuarakan ketidakadilan, Irin memang belum pernah menjadi korban kekerasan. Namun ancaman dan intimidasi dialaminya beberapa kali. Merasa terancam ya karena mereka membuka data-data pribadi saya itu di dunia maya. Tapi kalau secara offline gitu, terakhir kemarin sih, gitu. Untungnya tidak sampai melukai fisik ya, cuma diintimidasi, ditakut-takutin lah. Gitu. Keroyok polisi itu setidaknya 2 kali ya, dikeroyok, dan 2 kali itu secara mengejutkan ternyata ibu-ibu yang nyelamatin saya. Dikeroyok begitu, pernah juga di Jakarta itu ditodong senjata oleh polisi ya. Lalu pernah juga diusir preman dari suatu kampung begitu. Ya perasaan takut ada lah mas, cuman kan kalau kita ngikutin rasa takut gitu kan jadi kitanya nggak gerak sama sekali ya. Kadang-kadang ya takut untuk sementara boleh lah, tapi setelah itu saya ketemu dengan teman-teman warga yang masih semangat, warga yang ngomong rencana-rencana perubahan gitu, ya kita bangkit lagi, berani lagi. Kalau sendiri ya pasti takut. Cobalah nanti tunggu Mas Indri dulu, Mbak Indri dulu revisinya seperti apa. Oke Pak, makasih Pak ya. Ya. Selamat siang. Ya saya lanjut. Mas Gugun. Ya Pak, yang pertama itu Ya Mas Gugun. yang pertama itu yang soal lahan. Jadi maksud saya Ironis memang, para pembela HAM justru rentan menjadi korban pelanggaran HAM. Imparsial mencatat, sejak tahun 2012, jumlah pembela HAM yang menjadi korban terus meningkat. Dan seperti diungkap Gugun, kebanyakan pelakunya justru adalah aparat kepolisian. Ancaman, kekerasan, termasuk juga kriminalisasi gitu ya. Saya kira itu bagian dari pola yang biasa digunakan untuk menghambat
melanggar hak-hak atau kerja-kerja para pembela HAM di Indonesia. Kita harus hentikan darah di negeri ini. Kita harus bangun negeri ini dengan benar. Hentikan kekerasan. Kami rakyat Indonesia tahan dengan kekerasan. Tokoh pembela HAM yang dibunuh salah satunya adalah Munir. Pria bernama lengkap Munir Said Tholib ini dibunuh saat dalam penerbangan ke Belanda 7 September 2004. Hingga kini, pelaku pembunuhan Munir masih misterius. Nah, salah satu momentum penting dalam konteks Human Rights Defender adalah kehilangan nyawa almarhum Cak Munir. Seorang tokoh yang ultimum gitu ya, yang sudah sangat melampaui batas wilayahnya, kontribusi beliau ini, itu terbunuh. Nah, itu sebagai satu simbol perlindungan Human Rights Defender di Indonesia. Makanya banyak orang menggagas, dan termasuk juga Komnas HAM, itu yang namanya Hari Pelindungan Pembela HAM itu adalah hari terbunuhnya almarhum Cak Munir, 7 September. Lah kami juga dorong itu, karena refleksi di situ. Momen terbunuhnya Munir dijadikan sebagai Hari Pembela HAM mungkin penting untuk mengingat eksistensi dan perjuangan para pembela HAM di Indonesia. Namun yang lebih penting lagi adalah mewujudkan perlindungan kepada mereka, karena hingga kini para pembela HAM terus menjadi korban. Jenis pelanggaran bervariasi, mulai dari yang paling ringan, persekusi dan intimidasi, hingga penganiayaan dan pembunuhan. Munir bukanlah satu-satunya pembela HAM yang kehilangan nyawa dalam perjuangan menegakkan HAM. Nama lain yang juga terus dikenang adalah aktivis buruh Marsinah dan seorang seniman Wiji Tukul. Di dunia jurnalistik, sejumlah wartawan juga meninggal saat bertugas. Salah satunya Fuad Muhammad Safruddin alias Udin. Wartawan harian Bernas Yogyakarta ini dibunuh sejumlah orang tanggal 16 Agustus 1996. Jurnalis memang salah satu kelompok pembela HAM yang sangat rentan mengalami kekerasan saat bertugas. Selain Udin, berikut ini deretan wartawan yang meninggal dalam tugas jurnalistiknya. Masih ada lagi nggak soal bertahan di sini? Ya. Ini mengingat kondisi di area kriminal saja dalam arti diatur tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang. Kita ini kan bukan juga kriminal. Kita HAM itu kan juga bagian dari yang harus dihormati oleh negara, dipenuhi, dan kita itu menjaga itu kan, membantu negara supaya tetap dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tapi ternyata tidak ada itu. Mau dia jurnalis atau orang-orang yang kerjanya rentan dipersekusi karena dia menegakkan demokrasi, dia menjaga hak asasi manusia, itu harusnya dapat perlindungan. Dan itu yang bisa cuma negara. Undang-undang pembela hak asasi manusia, dan itu pernah diinisiasi, terutama juga oleh imparsial. Bahkan juga sudah punya draftnya sendiri dan pernah juga mengajukan ke prolegnas gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan kalau undang-undang berdiri sendiri itu juga akan berat, makanya dimasukkan ke dalam revisi undang-undang hak asasi manusia. Bagi saya pilihannya sama-sama baik, ya kan? Tapi memastikan pengaturan pembela hak asasi manusia dimanapun undang-undangnya, mau berdiri sendiri maupun masuk ke dalam undang-undang hak asasi manusia, tantangan paling besarnya adalah memastikan itu bisa berhasil.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memang mengakui keberadaan individu dan kelompok pembela hak asasi manusia. Itu termuat dalam bab 8 pasal 100. Namun dalam undang-undang itu belum ada jaminan perlindungan keamanan terhadap para pembela HAM. Kemudian isu pembela HAM bagaimana bisa masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu bagaimana ini bisa didorong secara bersama-sama gitu ya oleh Komnas HAM, masyarakat sipil agar bisa menjadi agenda politik legislasi nasional gitu ya dalam waktu dekat ini gitu di DPR dan juga termasuk terhadap pemerintah gitu loh. Kuncinya di kolaborasi saya kira dan duduk bersama, kerja bersama.